Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Mirsa, di tengah sederet prestasi yang diukir anak-anak selebriti yang sering bikin kita berdecak kagum dan bangga, tersimpan selaksa kisah miris yang sempat mencetak viral. Faktanya banyak anak-anak selebriti yang multitalenta namun salah gaul sehingga terjerumus ke kubangan nista. Seperti yang terjadi pada F, anak Vincent Rompis yang tahun lalu menjadi perbincangan satu Indonesia karena diduga membuli teman sekolahnya. Vincent bahkan terpaksa menepi dari dunia hiburan karena malu pada publik dan khawatir kemunculannya justru merugikan pihak sponsor. Saat kembali ke dunia hiburan pada April 2024, Vincent mengaku tak punya uang karena tabungannya terkuras untuk mengcover masalah kekerasan yang diduga dilakukan putranya. Terima kasih, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua hal yang terjadi di beberapa bulan ini. Saya 2 bulan di rumah loh. Saya nggak ngirim THR ke ini. Kagak ada duit saya. Ya, tak banyak yang tahu. Di balik tawa dan celetukannya yang bikin geger, Vincent sempat nyaris patah arang dalam menangani kasus anaknya. Ia tak mau menjadi superhero yang selalu melindungi anaknya. Namun di sisi lain, harus pasang badan agar anak dan istrinya tidak tambah down. Beruntung kasus bullying yang diduga dilakukan putranya itu kini telah berakhir. Apakah Vincent merasa gagal menjadi orang tua? Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Kita semua tahu bahwa menjadi orang tua itu adalah pendidik pertama dan terutama bagi anak. Ini sekarang kalau ditanya, boleh membuli, boleh ngapa-ngapain pun, tapi yang penting punya empati terhadap orang lain. Sudah melakukan bullying aja sudah tidak punya empati. Kalau kita punya empati, rasa tidak tega itu pasti ada. Rasa bahwa kita mencederai hak orang lain, berarti kita nggak punya empati. Jadi buat saya harus hati-hati sekali pada saat memberikan nasihat kepada anak-anak. Jangan memberikan pernyataan yang mengambang. Karena anak-anak dengan kemampuan mereka untuk bisa mencerna setiap kalimat yang keluar dari mulut orang tua itu harus ada penjelasan lebih dalam. Dan yang jangan lupa harus ada contoh. Kalau aku sih bagaimana caranya kita ada buat anak-anak. Karena dengan pergaulan yang zaman sekarang ini kan semakin kesini semakin bingung ya gitu. Kita juga gak bisa memilih. Tapi yang paling pertama adalah bagaimana caranya kita sebagai orang tua selalu ada untuk anak. Perannya itu jangan sampai tergantikan oleh orang lain. Dan bagaimana caranya kita sebagai orang tua juga nggak hanya nyuruh anak untuk belajar, tapi bagaimana juga kita juga harus bisa belajar untuk mereka gitu. Karena zaman sekarang ini kan ngedidik anak zaman sekarang dengan zaman kita kan pasti berbeda. Jadi kita harus bisa memahami mereka, apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, dan cara pergaulannya seperti apa juga kita harus ikut masuk dan paham gitu. Dan tahun lalu juga menjadi tahun terburuk bagi David Bayu selama menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Tak disangka adik putrinya yang kalem dan menurut apa kata orang tua dituding menjadi pemeran wanita sebuah video asusila yang beredar di media sosial. Saat ini kasus video asusila yang melibatkan Ade masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski status Ade sebagai saksi yang menjadi korban mantan kekasihnya, David merasakan beban moral. Pilihan saya aja untuk tidak mau menemui dan tidak mau melihat juga. Biar Ade menghadapi, saya di luar ruang sidang untuk mendukung dan mendoakan saja, memberi semangat mental untuk menghadapi sidangnya. Ya siapa lagi yang mau jagain dia gitu.
hanya orang tua bodoh yang memang menelantarkan anaknya sendiri untuk tidak bisa menghadapi. Kalau dia bisa menghadapi sendiri, bagus. Tapi sementara ini kayaknya tetap perlu dukungan moral dari saya, fisik dan moral. Aku hanya memberikan keterangan aja. Ya. Ada permintaan maaf ya Pak? Tidak ada. Sanksi sosial tentu saja lebih berat dirasakan David Bayu. Namun mantan vokalis band Naif itu berusaha menghadapinya dengan tegar. Sebagai orang tua, ia tentu punya keterbatasan. Tidak mungkin 24 jam mengawasi anak-anaknya. Terlebih saat pacaran dengan AP penyebar video asusila itu, Ade sudah memasuki usia dewasa. Lalu benarkah karena khawatir sikap dan perilaku Ade akan ditiru oleh adik-adiknya, David menerapkan gaya parenting yang lebih ekstrim kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur? Belajar untuk lebih baik jadi manusia. Ya baik lah, anak saya sudah ikut istri saya biar rajin. Ya saya sendiri ya seperti ada yang seperti dulu. Udahlah yang seperti sekarang saya jalanin. Kini David berharap putrinya cepat sembuh dari trauma agar bisa menata masa depan yang lebih cerah. Harapan yang sama juga pernah menjadi haul Maya Estianty dan Ahmad Dhani saat putra bungsu mereka Dul Jailani tersandung kasus laka maut di Jalan Tol Jagorawi pada September 2013 silam. Dul yang saat itu baru berusia 13 tahun dan belum layak mendapatkan SIM melakukan aksi bak film Fast and Furious di Jalan Tol. Bertahun-tahun kemudian kepada Ari Lasso, sahabat ayahnya, Dul menceritakan mengapa dirinya bisa salah gaul. Kamu pernah mengalami satu tragedi, musibah atau apapun ketika di usia 2013 kalau nggak salah, ya kita tahu itu terjadi dan itu suatu hal yang harus terjadi dalam hidupmu. Pahit, pasti berat, luar biasa. Ngaruh nggak sih hal itu sama hal yang sekarang Dul yang sangat. Apa yang kamu ingat dari peristiwa itu dan apa yang membentuk kamu jadi Dul yang saya ini? Bahkan untuk kondisi kesehatan sangat ya, bisa dibilang. Itu pasti. Ya, maksudnya karena masih depan, ya kan. Jadi hikmahnya banyak. Mungkin kalau aku nggak kecelakaan, aku jauh lebih bandel dari Alamael. Mungkin. Jadi aku yang benar-benar sombong sekali terhadap kehidupan ini. Okay. Sehingga ya mungkin karena kelalaianku juga ya aku akhirnya jadi peristiwa itu. Dan akhirnya di rumah sakit terjadi. Akhirnya di rumah sakit aku sadar, ya Allah, kamu memang ada. Gitu. Dan dari situ peristiwa apa itu? Ya kecelakaan ya, betul. Bukan. Kecelakaan nyambung. Kalau gak nyambung ya. Yang membuat kamu, ya Allah kamu ada itu apa? Perasaan apa? Ya aku berhari-hari terbaring di rumah sakit. Terus gak ada yang aku cari. Orang tua oke, aku pegang tangan bunda gitu ya. Itu cukup menenangkan, cuma terus aku bilang ya Allah emang berarti kamu ada gitu. Di tengah rasa sakit tiap detik ya. Aku ingat sekali waktu itu dulu. Kamu hari kedua mungkin kamu kamu sempat bilang bahwa yang aku ingat kamu dengar suara ayah, aku gak kuat ayah. Kamu sempat kalimat itu. Ya, sampai sekarang rumah sakitnya masih ada di band ini. Mungkin kalau lagi habis manggung ada hikmahnya mungkin ya, habis manggung gitu udah nggak bisa apa-ngapain aku langsung kalau nggak sakit ngapain emang? Biasanya kan luyuran. Iya kan nggak jaim ya, clubbing. Hal-hal nakal yang dilakukan anak muda. Anak muda gitu kan. Kamu tidak lakukan itu sekarang? Tidak lakukan sekarang karena keterbatasan fisik yang terjadi itu. Dan itu kamu syukuri ya, tidak kamu sesali. Dan itu harus aku syukuri. Sangat aku syukuri. Jadi banyak hikmahnya lah ya, sehingga alhamdulillah sekarang pun aku jadi non alkohol karena ada pen di punggung. Clean, totally clean. From drugs, from alcohol, totally. Bisa bilang, ini loh aku Dul, bersih seutuhnya. Waktu pun berlalu dan usia pun merambah dewasa.
Setelah 12 tahun berlalu, perubahan pemikiran dan sikap ditunjukkan Dul Jailani. Ia kini tumbuh menjadi remaja sekaligus musisi muda yang membanggakan, mengikuti jejak karir kedua orang tuanya sebagai musisi sekaligus mentornya dalam bermusik. Ia bangga akan sikap ayah dan ibunya yang mendidik dengan keras dirinya hingga saat ini. Aku rasa susah ya, maksudnya ayahku salah satu orang yang sangat berani untuk menjadi dirinya sendiri. Selalu apa adanya, selalu apa adanya ayah, dimanapun dia berada, selalu apa adanya. Yang terlepas dari berbagai macam hal ya. Iya, terlepas dari berbagai macam hal, selalu apa adanya dan ya itu selalu berani mengungkapkan hal yang memang dia rasakan. Jujur aku banyak ambil nilai kehidupan itu ayah itu panutanku lah. Di usia yang remaja, ia sudah bisa mencari uang sendiri dan hidup mandiri. Bahkan dalam waktu dekat, Dul berencana naik pelaminan dengan sang kekasih Tisa Biani. Pacaran sama Tisa kan itu udah jadi bahan pertimbangan gitu. Bahan pertimbangan kalau aku pacaran sama seorang aktris, saya harus siap meladeni sakit hatinya ketika dia berperan mesra-mesraan sama lawan main gitu, meskipun itu cuma di film gitu. Dan Tisa juga mungkin harus menghargai profesiku sebagai musisi gitu ketika aku duet dan lain-lain. Tapi yang lebih dari itu, kita selalu berprinsip bahwa bukan jangan dari agama, tapi hubungan kita lebih penting daripada sekedar dunia entertain gitu. Metamorfosis Dul dari anak broken home yang mencari pelarian di jalanan hingga menjadi musisi muda yang memiliki integritas tinggi, tak lepas dari kisah heroik Maya dalam menuntun anak-anaknya pasca laka maut yang menjerat Dul. Maya percaya Tuhan punya rencana indah terhadap tragedi pernikahan yang membuatnya sempat kehilangan hak asuh anak-anaknya. Di balik segala hal yang bikin kamu kelimpungan segala macam itu, tetap ada kisah yang bikin kita untuk tetap berani melangkah maju. Ya, Maya juga salah satu sahabat terdekatku. Salah satu hal terberat adalah ketika ayah dan bundamu itu bermasalah, itu salah satu sasarannya juga. Itu, ya bang, bundamu support. Halo Mai. Ya, bunda selalu memberikan untuk tua-tua, ya sabar nah, ini ujian dari Allah, selalu ya, dan alhamdulillah menenangkan ya. Ya, alhamdulillah aku cukup dekat sama bunda ya, komunikasi sangat lancar. Tinggal sama bunda sekarang ya? Sama bunda. Di rumah bunda ya? Rumah bunda, alhamdulillah lebih dekat sama bunda sih aku malah. Yang pasti aku sebagai orang tua mensupport 100%, aku Mas Irwan mensupport 100% apa kemauan anak. Itu aja sih.